Jakarta bersiap dihantam gelombang unjuk rasa besar-besaran. Tercatat ada 3 aliansi berbeda yang akan melakukan aksi dengan membawa berbagai tuntutan. Masa Aliansi Masyarakat Pati menuntut disahkannya RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Disusul warga Madura yang mendesak perbaikan total tata kelola program makan bergizi gratis. Puncaknya, Aliansi Geram akan menyuarakan 10 tuntutan panas, mulai dari desakan adili Prabowo Gibran, stop pajak yang menindas, wujudkan pendidikan gratis, hingga sita habis aset para koruptor. Di tengah rentetan tuntutan itu, Istana melalui Muhammad Kodari justru merespon santai dan menyebut aksi ini perkara biasa, tidak ada yang spesial. Menurutnya, masyarakat memang punya hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi selama tetap mengikuti aturan yang berlaku. Rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Korupsi di Indonesia dinilai makin darurat. Perlukah koruptor dijerat hukuman tegas hingga hukuman mati? Ketegangan penegakan hukum kini berfokus pada upaya memberi efek jera yang nyata. Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah dan DPR mempertimbangkan sanksi hukuman mati untuk korupsi sistemik. Majelis Ulama Indonesia menilai penegakan hukum harus mengakomodasi rasa keadilan masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa menjaga stabilitas negara agar korupsi tak lagi menjadi budaya. Menurut kalian gimana? Haruskah para koruptor dijerat hukuman mati supaya menambah efek jera? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Ya sudah, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang masalahnya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Undang-undang perampasan aset saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lu. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran tuh. Baru terjadi dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara. Sejak sekarang anggarannya segera alokasikan bagi mereka. Rubah perilaku mereka menjadi kelas menengah yang profesional ke depan. Revolusi sosial akan terjadi. Dilakukan oleh siapa? Anak-anak remaja, anak-anak SMA, anak-anak SMK menjadi kekuatan publik yang bisa membakar gedung DPR, membakar kantong gubernur. Kenapa? Mereka adalah kelompok anak-anak frustasi yang lepas dari kehidupannya. Mereka kecewa dan selama ini melampiaskan di jalanan dalam tawuran. Dan ketika dikelola secara baik menjadi gerakan rakyat, mereka adalah kekuatan pemberani yang berani membakar gedung. Terlatih di jalanan. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan itu terjadi kemarin. Kenapa gedung sate tidak jadi dibakar? Karena saya dekat dengan mereka. Karena ketika bertemu mereka mengenal wajah saya. Karena saya sering berinteraksi dengan mereka. Karena setiap waktu saya bergumul dengan bahasa sederhana mereka. Banyak orang yang mengkritik saya waktu itu. Kunaon gubernur teh ngomong sia aing. Ternyata bahasa itu sangat efektif ketika menghadapi gelombang demonstrasi. Sia tong diduruk sia kantor aing anjing. Bahasa itu
adalah bahasa mereka. Ketika ada pemimpin yang menyampaikan pesan dalam bahasanya, mereka menganggap dia adalah pemimpinnya. Dan barangkali baru terjadi sepanjang sejarah. Jam 3 dini hari mereka nggak bisa pulang. Ada yang dari Kerawang, dari Purwakarta, dari Subang, dan itu anak-anak sebaya. Kenapa? Nggak punya ongkos. Kenapa gedung sate beres pada malam itu mereka? Karena malam itu kebetulan saya biasa bawa uang tunai. Saya membagikan uang pada mereka untuk pulang. Dan mereka pulang. Orang yang mengorganisir mereka menggerakkan untuk membakar tinggal 2 orang. Saya sudah tahu itu. Mereka tidak berdaya. Kenapa? Orangnya tidak bisa digerakkan. Untuk itu saya ngajak pada semua para pemimpin, mulailah duduk lesehan dengan mereka. Kalau mereka lagi nongkrong, sapa. Kalau lagi di perempatan, ada yang ngamen, buka kacanya. Hanya sekedar 100.000 berilah. Kalau ada yang kaki 5, yang setiap hari kemudian dia jualan asongan, berilah. Kenapa? Itu merupakan rangkaian kekuatan ketika ada gerakan demonstrasi, perusakan. Mereka adalah kekuatan efektif untuk digerakkan, mudah berkumpul, dan tidak akan terjadi manakala kita kenal, tahu karakter mereka dan dekat secara emosi pada mereka. Dan yang paling utama adalah mereka percaya pada kita. Demo besar-besaran, tuntutan utamanya cuma satu. Sahkan RUU perampasan aset koruptor, tapi sampai hari ini belum juga disahkan. Pertanyaannya, kenapa sih Indonesia nggak setuju? Apa DPR takut? Apa pemerintah nggak mau? Atau ada alasan lain yang nggak kita tahu? RUU perampasan aset itu isinya, negara boleh nyita harta kekayaan seseorang yang diduga hasil korupsi. Catat diduga. Nggak harus nunggu orangnya divonis bersalah dulu di pengadilan. Tujuannya apa? Biar koruptor jerah. Dan biar uang negara yang dicuri bisa balik 100%. Kedengarannya bagus banget kan? Makanya pendemo nuntut ini disahkan secepatnya. Terus apa solusinya? Apa kita diem aja? Pemerintah dan DPR bilang, kita setuju, tapi harus dikaji dulu biar nggak bolong. Mereka mau revisi beberapa pasal, biar ada pengawasan ketat dari hakim, biar nggak sewenang-wenang. Sementara pendemo dan masyarakat sipil bilang udah 15 tahun dibahas. Kalau nunggu sempurna, nggak akan pernah sah. Sahin dulu, revisi belakangan. Jadi ini tarik ulur antara hati-hati vs kecepatan. Kesimpulannya, bukan berarti Indonesia tidak setuju memberantas koruptor. Tapi pembuat undang-undang takut kalau undang-undang ini prematur, malah jadi bumerang dan melanggar HAM. Tapi di sisi lain, rakyat udah capek, uang negara triliunan hilang, maka tugas kita terus kawal, tekan DPR dan pemerintah biar RUU ini dibahas transparan dan segera diputuskan. Undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.